Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Lukas 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik. Kemarin kita mendengarkan kisah perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus di dekat sumur. Si perempuan ini bukan orang Yahudi, tetapi memiliki kesempatan berharga berjumpa dengan Yesus. Ia terbuka untuk bercakap-cakap dengan Yesus, mengakui kekurangannya, kelemahannya, sampai memiliki 5 orang suami, dan mengakui bahwa ia dan bangsanya menantikan seorang nabi juga. Dan pertemuan itu membawa sukacita bukan hanya pada wanita Samaria ini, tetapi juga kepada orang lain dari bangsanya. Hari ini kita menemukan keterangan yang sejalan dengan itu. Kedatangan Elia, kedatangan Elisa, dan tentu juga Yesus berbicara tentang kedatangannya sendiri, yang menunjukkan keterbukaan kepada banyak orang, tidak hanya dari lingkungannya tetapi dari lingkungan lain. Sengaja kita pakai istilah lingkungan lain. Lingkungan lain ini bisa menyangkut universalitas secara geografis, begitu ya. Bukan hanya bangsa Yahudi yang ada di Timur Tengah sana. Orang Indonesia juga, orang Jawa, orang Batak bisa datang, juga merasakan, juga menikmati kegembiraan karena mengenal Yesus. Seperti perempuan Samaria yang kita dengar kisahnya semalam. Itu salah satu lingkungan lain. Lingkungan lain yang mau dikatakan di sini, sekalipun bukan bangsa terpilih, orang bisa juga memiliki kesempatan mengenal, mensyukuri kemudian kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Termasuk orang-orang berdosa. Dan kita tahu itu dalam bagian lain dari kitab suci, kita dengarkan kisah bagaimana Yesus duduk bersama dengan para pendosa, makan bersama, memberikan pengampunan, bahkan menunjukkan keajaiban kepada mereka, membawa kepada pertobatan dan kebahagiaan. Hanya saja ada satu keserupaan, yaitu selalu ada keterbukaan dari pihak orang yang mau bertobat, mau menerima Yesus. Yesus datang, memiliki inisiatif mengunjungi, dan orang mau terbuka menerima dia. Demikian pula yang mau diingatkan kepada kita lewat bacaan-bacaan yang kita miliki. Yesus datang bukan hanya menunggu, sebagaimana kita juga mendengar kisah anak yang hilang yang kemarin-kemarin kita pernah dengar.
Ketika anak yang bungsu itu ingin pulang ke rumahnya, si bapak tidak hanya duduk begitu saja atau berdiri di muka pintu untuk menanti kedatangan anaknya, tetapi berlari menjumpai anak yang mau kembali. Saya pikir bacaan-bacaan dalam masa Prapaskah ini memberi kita harapan, sukacita. Terutama bagi mereka yang merasa sedih, merasa tidak layak, merasa tidak berarti karena sudah begitu berdosa, ada kesalahan-kesalahan yang mematikan semangat. Tetapi kiranya masa Prapaskah adalah masa untuk menghidupkan semangat itu lagi. Semangat untuk hidup, semangat untuk mensyukuri apa yang dimiliki, semangat untuk hidup bersama dengan Yesus, dengan harapan, dengan imannya. Semoga ini sebuah harapan dari pihak kita juga. Tetapi dengan syarat mau terbuka, mau menyampaikan, mengakui kekurangan di hadapan Yesus dalam dua-duanya. Dan tentu yang diharapkan dalam keterbukaan itu bukan hanya aksi yang dilihat mata, seperti kita lihat dalam bacaan ini. Orang-orang bangun untuk menghalau Yesus keluar kota dan ingin membuang Yesus dari tebing, melempar Yesus dari tebing. Niat itu muncul dari mana? Justru ketika mereka masih sedang ada di rumah ibadat. Kita lihat mereka dari rumah ibadat merencanakan kejahatan, merencanakan tindakan jahat mereka kepada Yesus. Dari rumah ibadat, dari tempat yang dikhususkan dan dikuduskan untuk bertemu dengan yang ilahi itu. Justru dari sana mereka sudah mengumpulkan niat untuk melakukan kejahatan. Artinya apa? Benarlah apa yang dikatakan oleh bacaan yang juga baru saja kita dengar beberapa hari kemarin. Atau semalam juga kita dengarkan. Allah itu adalah roh, dan roh itu disembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang terutama. Dan kemudian karena kemanusiaan dan kebersamaan kita membutuhkan tempat untuk berdoa, dan itulah rumah-rumah ibadat kita. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah dalam roh dan kebenaran yang dirayakan bersama atau di rumah sendiri, dan terutama di rumah ibadat. Dan kita sampai pada pemikiran ini ketika kita berbicara tentang kemampuan membuka hati untuk mau menerima Yesus. Terutama kita memikirkan ini di masa Prapaskah ini. Senantiasa kita meminta pertolongan dari Allah Roh Kudus, untuk mengingatkan kita mau membuka diri pada kehadiran Allah sendiri di dalam hidup kita. Membuka di sini berarti memberikan waktu di dalam kesendirian yang hening, atau juga dalam kebersamaan di tengah keluarga, di dalam doa, mengakui siapa diri kita di hadapan Allah, mengakui kelemahan kita, dan membangun niat untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, dan membawanya tidak hanya dalam doa, tapi dalam perbuatan. Kita tahu kelemahan kita, tetapi ada roh yang mengajari kita dalam setiap usaha niat kita untuk kembali kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.